Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Erni Asriati. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, sebelum pelajaran kita berdoa masing-masing dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian dan unsur keberagaman. Kalian tahu nggak keberagaman itu apa? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Di sini juga ada unsur-unsur keberagaman. Yang pertama ada suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, pranata sosial, bahasa, dan yang terakhir ada perbedaan perekonomian. Oke, kita bahas tentang keberagaman suku di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia? Banyak banget, puluhan, ratusan, bahkan ribuan suku ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian suku. Apa sih pengertian suku? Nah, suku adalah sebuah realitas atau kenyataan ya dari kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu terpelihara ya dalam suku itu. Nah, soal yang pertama, silakan kalian tuliskan macam-macam suku yang ada di Indonesia, minimal 5 suku. Selanjutnya ada keberagaman agama di Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pengertian agama. Apa itu agama? Agama adalah ajaran yang berisi sistem kepercayaan, kemudian sistem budaya, dan pandangan dunia yang mengatur tata cara peribadahan terhadap Tuhan, hubungan antar manusia dengan alam, dan hubungan antar manusia. Nah, di Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Soal nomor 2, silakan sebutkan tempat peribadahan masing-masing agama ini. Kemudian kita masuk ke keberagaman ras di Indonesia. Nah, ras di Indonesia itu ada banyak sekali. Sebelumnya kita bahas dulu pengertiannya. Nah, ras secara etimologis itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu res, yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik. Seperti apa? Seperti bentuk dan warna rambut, kemudian warna mata, warna kulit, bentuk mata, bentuk tubuh juga berbeda. Intinya, kalau ras itu adalah kategori pengelompokan sejumlah orang berdasarkan karakteristik fisik. Ingat-ingat ya, pengelompokan berdasarkan karakteristik fisik. Nah, macam-macam ras. Menurut Kroeber, terdapat 4 ras di dunia. Di dunia ya, kita bahas dunianya dulu. Yaitu, nah ini dia ras-ras di dunia. Kalian sudah tahu kan? Sudah pernah lah ini. Yang pertama ada ras Mongoloid. Nah, ras ini tersebar di Asia dan Amerika. Nah, ciri-cirinya ya, kita langsung ke ciri-cirinya. Berkulit cerah. Oke, kelihatan kan kulitnya cerah. Kemudian badan tidak terlalu tinggi.
ukuran badan juga tidak terlalu besar, jadi kayak ideal. Kemudian mata umumnya itu sipit. Kemudian ras yang kedua adalah ras Negroid. Nah, tersebar di Afrika dan Asia. Ciri-cirinya berkulit hitam, rambut keriting, dan memiliki bibir yang tebal. Nah, itu ada macam-macamnya juga ya ras Negroidnya. Kemudian yang ketiga ada ras Kaukasoid. Nah, ciri-cirinya ya, berkulit putih, bermata coklat dan biru, coklat atau biru ya. Kemudian berbadan tinggi serta ukuran badan besar. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya, salah satunya. Kemudian, nah, ini yang keempat ada ras khusus. Nah, ras ini yang tidak termasuk ras-ras tadi ya, ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid, kayak gitu. Nah, ras-ras khusus ini ada 5. Yang pertama itu ras Bushman, mendiami daerah gurun, oke, di Afrika Selatan. Kemudian ada ras Pedoid. Nah, ini di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga ada ras Australoid, penduduk asli di benua Australia. Nah, yang dikenal dengan apa? Dengan bangsa aborigin. Kemudian ras Polinesia. Nah, mendiami daerah kepulauan Melanesia dan Mikronesia. Kemudian juga ada yang terakhir ras Ainu, mendiami pulau Hokkaido dan Kurofot di Jepang. Oke, ini ras khususnya ya. Nah, sedangkan ras di Indonesia ada beragam ya, karena Indonesia adalah negara yang beragam. Yang pertama itu ada ras Papua Melanesia. Jelas ya, menempatinya di Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Nah, berkulit hitam, berambut keriting, berbadan kekar, dan memiliki bibir tebal. Itu adalah ciri-cirinya. Ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, ada ras Fedoid. Nah, menempati Sulawesi Barat. Oke, Pulau Muna, Sulawesi Utara, Jambi, Siak, dan Kepulauan Mentawai. Ciri-cirinya adalah berbadan kecil, rambut berombak, dan berkulit sawo matang. Kemudian yang ketiga, ada ras Melayu Tua. Nah, ras ini yang termasuk ras Melayu Tua ya. Itu ada suku Batak, Toraja, Sasak, Nias, Kubu, dan Dayak. Nah, ciri-cirinya berambut ikal dan lurus, berwajah bulat, berkulit sawo matang, dan memiliki badan yang ramping. Kemudian, ras Melayu Muda. Nah, ini ada suku Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Aceh, Banjar, Minangkabau, Bugis. Nah, ciri-cirinya berambut ikal dan lurus, berwajah bulat, berkulit sawo matang, dan memiliki badan yang ramping. Ingat-ingat ya ciri-cirinya. Kemudian ras-ras lain, selain ras ini ya, yang 4 ini ya, ada lagi nih, yaitu Asiatic Mongoloid, yaitu Tionghoa, Jepang, dan Korea, dan Kaukasoid, India, Arab, dan Pakistan. Selanjutnya ada keberagaman golongan di Indonesia. Nah, golongan adalah pembedaan suatu jenis kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri, jenis, tolak ukur, dan tingkatan tertentu. Nah, sebelum ke golongan, di sini ada masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk suatu sistem. Dalam masyarakat ya, baik itu semi tertutup maupun semi terbuka.
di mana sebagian besar interaksinya adalah antar individu yang berada dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian golongan masyarakat adalah kategori orang-orang tertentu dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Nah, golongan ini berdasarkan perkembangannya, ya, itu ada 3, masyarakat tradisional, masyarakat yang biasanya masih tinggalnya itu di desa-desa dan masih menjaga nilai-nilai tradisional secara turun-temurun dari nenek moyang. Kemudian ada masyarakat modern. Oke, kemudian masyarakat transisi. Berdasarkan perbedaan dan persamaan anggota masyarakat. Masyarakat suku yang terbentuk berdasarkan kesamaan suku. Jadi sukunya sama, mengelompok kayak gitu ya biasanya ya. Ada suku Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Betawi, Bali, Madura. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian umat beragama. Nah, terbentuk berdasarkan kesamaan agama. Tadi ada 6 ya. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Kemudian profesi. Seperti golongan pengusaha, buruh, petani, nelayan, dan golongan pegawai negeri. Kemudian jenis kelamin. Ada laki-laki, udah pasti ada perempuan. Kemudian ras. Tuh, ada ras Melanesoid Papua, ras Melayu tua, Melayu muda, kemudian Melayu Asia, ras Kaukasoid. Ada usia, nah golongan balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan keahlian. Ini golongan-golongan ya. Nah, berdasarkan kekayaan, di sini ada golongan atas, biasanya itu pengusaha, tuan tanah, dan pemilik modal. Kemudian golongan menengah, ada tengkulak, pedagang, dan petani. Golongan bawah, buruh tani, buruh, dan ada kuli. Ini kalau berdasarkan kekayaan. Kalau kekuasaan, golongan atas itu terdiri dari kepala negara, kepala daerah, jenderal, kepala dinas. Nah, itu atas. Kalau menengah ada kepala bagian, kepala divisi, staf, dan teknisi. Kalau golongan bawah itu ada karyawan, kurir, dan pelaksana, atau yang biasanya di lapangan ya. Nah, kemudian ada kehormatan. Kalau di golongan atas tuh udah pasti ada raja, pangeran, keluarga kerajaan, kemudian kepala negara, kepala daerah. Kemudian menengah ada bangsawan, pemilik modal, dan pegawai. Golongan bawah ada rakyat jelata, abdi raja, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan keahlian, golongan atas itu misalnya ya pekerjaan terdidik, ada dokter, guru, ilmuwan. Nah, mereka itu biasanya terdidik ya, berarti mereka harus kayak belajar dulu, sekolah dulu yang tinggi agar menjadi orang yang terdidik. Kemudian menengah, pekerja terlatih, montir, teknisi, tukang, mereka juga harus memiliki keahlian-keahlian tertentu. Golongan bawah, pekerja tidak terdidik dan tidak terlatih, kuli dan pekerja kasar. Oke, mereka semuanya adalah orang-orang yang sangat hebat. Oke, semuanya cukup sekian pembelajaran kali ini. Silakan dijawab 2 soal tadi di kolom komentar dan jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.